Halo, welcome back to Silent Trader Academy Channel. Masih bersama saya Om Silent dalam acara Bibos, belajar bersama Om Silent. Nah, ini merupakan suatu program edukasi ya, yang nantinya kita akan banyak sekali bersama saya membahas topik-topik terkait seputar pasar modal yang tentunya bertujuan untuk mengedukasi seluruh penonton dari YouTube channel Silent Trader Academy. So, pastikan teman-teman tonton ya seluruh video yang ada di Bibos nanti. Jangan lupa di like, jangan lupa di komen, jangan lupa di subscribe. Dan pastikan Anda semua selalu stay tune di sosial media kami. So, do you wanna be boss? Let's watch Bibos. What do you want? You want to be boss? Watch Bibos. Halo, kembali lagi bersama saya Om Silent, dan hari ini kita akan melanjutkan topik yang sebelumnya sudah kita bahas, yaitu belajar cara mudah analisa saham IPO bersama Silent Trader Academy. Nah, saya asumsikan kita semua sudah menonton di part satunya. Apabila teman-teman belum tonton video part 1, maka saran saya teman-teman bisa tonton dulu part satunya ya, video di atas ini. Kenapa? Karena di part 1 kita sudah membahas secara basic, secara dasar, fondasi-fondasi di saham IPO. Jadi ketika teman-teman sudah tonton di part 1, maka saya bisa pastikan teman-teman akan lebih mudah lagi memahami di bagian part 2-nya. Ya, nah karena part 2 ini sudah pure membahas analisa, jadi saran saya teman-teman pay attention lebih, karena mungkin istilah-istilah tidak akan saya ulang di sini, semua sudah dijabarkan di part 1 kemarin. Nah, dan saya pastikan juga harusnya teman-teman juga sudah daftar account eIPO. Apabila teman-teman masih belum punya account eIPO, maka teman-teman juga bisa tonton video di atas ini ya, di sana ada panduan tata cara untuk daftar akun eIPO dan beserta tahapan-tahapan lainnya yang bisa diikuti. Oke, nah tanpa panjang lebar kita akan mulai langsung ke pembahasan yang pertama. Nah, sebelum kita mulai ke pembahasan yang pertama, ya maka saya mau informasikan bagian part 2 ini akan kita bagi jadi beberapa chapter ya, sama seperti di bagian part 1 kemarin. Nah, di sini saya mau disclaimer on dulu kepada teman-teman bahwasanya cara analisa ini setiap orang bisa berbeda-beda, dan yang teman-teman saksikan merupakan pure cara analisa dari sudut pandang pengalaman experience saya pribadi yang saya full jabarkan kepada teman-teman secara gratis di YouTube channel ini. Jadi apabila ada perbedaan analisa antara para analis dan lainnya, so itu hal yang wajar dalam dunia analisa pasar modal. Cuman di sini saya juga mau disclaimer bahwa analisa saya memposisikan ketika saya membeli saham IPO hanya untuk jangka pendek. Atau kalau mau saya bisa bilang cukup 1 minggu saja ya time frame saya untuk hold. Jadi kalau misalnya dalam hari ketiga dia sudah lepas dari auto reject atas atau yang biasa kita kenal dengan istilah ARA, maka saya tidak segan-segan untuk lepas. Karena tujuan awal IPO menurut saya ialah profit instan dan tentunya profit yang lumayan dalam waktu hanya beberapa hari saja. Ya, jadi sudut pandang saya menganalisa akan lebih banyak kepada jangka pendek. Nah, tapi tetap nanti di beberapa poin kepembahasan yang saya bahas, ada beberapa unsur-unsur ya, fundamental gitu ya yang bisa kita telusuri ya, siapa tahu gitu kan teman-teman di sini juga mau belajar tentang analisa IPO untuk yang lebih long termnya. Ya, cuman mungkin saya akan bahas secara ringkas saja. Seperti itu ya, dan ya tanpa panjang lebar kita akan langsung mulai ke poin yang pertama. Oke, kita akan masuk ke bagian poin pertama dalam video IPO kali ini. Nah, sebelumnya ya teman-teman sudah harus familiar sekali dengan website di IPO. Oke, jadi poin pertama yang akan kita bahas yaitu mungkin kita lebih dekat dengan website di IPO. Jadi mungkin buat yang belum tahu, teman-teman silakan akses www.i-ipo.co.id. Bagi yang nanti mau untuk
ikut book building, ikut pooling, teman-teman bisa login, atau buat yang belum punya akun daftar, tutorial ada di YouTube channel kita. Nah, asumsi saya teman-teman sudah punya account dan sebagainya ya. Jadi kita akan fokus untuk get in close lah dengan website dari eIPO. Nah, kalau dulu ya mungkin saya cerita dulu ya. Kalau dulu untuk teman-teman kalau untuk teman-teman yang mau IPO, dia harus ikut lewat secara offline. Jadi dia datang pagi-pagi ke gedung yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek. Apa itu Om? Biro Administrasi Efek, singkatannya BAE. Nah, BAE ini ditunjuk oleh emiten, ibaratnya sebagai event organizer-nya lah. Ya, nah si BAE ini akan pilih salah satu tempat. Misalnya kalau dulu paling sering di sekitar Gajah Mada, di Gedung Mandiri. Nah, itu sering tuh dijadiin tempat. Nah, kita harus datang pagi-pagi. Ya, pagi-pagi isi formulir, langsung debit di sana, langsung masukin dana di sana. Nah, karena sekarang semua serba online, makanya website eIPO ini hadir. That's why saya bilang kan, kalau dulu IPO-nya banyak yang bagus. Kenapa? Karena retailnya sedikit yang ikut. Jarang yang mau ikut antri pagi-pagi jam 4, jam 5 subuh untuk IPO. Jarang. Nah, kalau sekarang semua bisa by website, otomatis partisipasi retail cukup tinggi. Itu mengapa kita nggak bisa semua IPO ikut. Harus ada beberapa IPO yang kita filter biar tidak terjebak. Begitu ya, kurang lebih ceritanya. Nah, ini adalah filter. Ya, ini adalah tampilan halaman utama gitu ya di di berandanya. Ini adalah tampilan-tampilan awal gitu ya, teman-teman. Kalau mau silakan. Nah, di sini ini ada book building, ada selesai. Kalau udah selesai berarti sudah kelar. Nah, kalau book building itu ditandai dengan warna orange. Nah, ini masuk ke dalam tahap 1 kita, yaitu tahap book build. Ya, tahap book build berarti yang per sekarang misalnya ada NTBK dan ADCP serta enak. Nah, di sini kalau teman-teman perhatikan ya, kan kalau kita belajar kemarin kan ada prospektus. Ada prospektus, ada rangkuman prospektus. Nah, teman-teman silakan klik aja kalau mau tahu. Om, saya mau cari prospektusnya di mana, mau cari rangkumannya di mana. Anda tidak perlu googling. Misalnya prospektus PT Nusantara Berkah TBK, nggak usah. Semua sudah di-provide via website di IPO. Jadi teman-teman tinggal akses aja di sini, teman-teman udah langsung ada. Nah, kita ambil contoh yang sudah selesai ya. Misalnya baut gitu ya, kode baut, Anda klik aja, saya ulang, info lebih lanjut. Nah, ini ada summarize IPO-nya. Kodenya apa, sektornya apa, subsektornya apa, dia ringkasannya, websitenya kalau Anda iseng mau ngecek total saham, partisipasi admin atau ya underwriter ya, penjamin emisi efek, serta tanggal-tanggal terkait, tanggal book building, tanggal penawaran umum, penjatahan dan sebagainya. Nah, kalau ada waran, Anda cukup lihat dari sini. Nah, kalau ada waran dia akan muncul menu ini. Waran 10:8. Artinya kalau kita dapat 10 saham, maka kita dapat 8 lembar waran. Cuma-cuma. Ya, ini harga eksekusi untuk tebusnya. Ya, saya udah cerita kurang lebih ya di part 1 kemarin. Oke, nah berikutnya ini adalah bagian di mana prospektus itu dilampirkan. Jadi Anda tinggal klik yang merah. Ya, ini adalah prospektusnya. Dan ini bisa diupdate ya. Anda makanya bisa cek setiap Anda mau cek tiap hari juga nggak masalah sih. Ya, Anda kalau mau cek tiap hari juga nggak masalah. Nah, yang di samping kanan itu summary-nya. Biasanya dalam bentuk koran. Nah, ini biasa terbit di koran-koran yang basisnya pasar modal. Itu ada nih. Ya. Ini ringkasannya. Lebih simpel yang mana Om? Ya simpel ini. Cuman kalau saya lebih suka lihatnya dari sini karena tulisannya lebih besar dan lebih enak dilihat. Tapi ya balik lagi, ini tergantung dari teman-teman sendiri. Oke. Nah, kalau sudah ya, yang harus diperhatikan ini apa Om? Additional information. Nah, ini sifatnya juga mirip banget dengan summary dari prospektus. Tetapi yang harus jadi concern ialah ini ada informasi tambahan. Jadi kalau ada update atau ada informasi tambahan terkait IPO, teman-teman kliknya tuh yang di additional information. Ya, nah di sini kalau kita bandingkan, ini kan tanggal penawaran awalnya atau book build-nya 4 Januari. Ya, di sini 4 Januari. Nah, kalau di sini ini udah yang terbaru 19 Januari. Jadi kalau mau update bisa lihat yang di sini. Oke ya. Jadi kita akan berputar kurang lebih di di menu-menu ini aja.
untuk melakukan analisa. Oke? Nah, kalau sudah paham, kita akan langsung ke pembahasan poin kedua, yaitu kita akan membedah prospektus dan sekaligus kita melakukan analisa di setiap poin-poin yang kita bedah. Jadi, seperti yang saya bilang ya, bahwasanya kalau kita mau analisa, sebenarnya kita nggak perlu cari informasi ini di luar. Oke, kita nggak perlu googling, kita sebenarnya bahkan nggak perlu open websitenya, ya website perusahaan. Kita cukup perlu akses baca isi prospektusnya, kita udah dapet informasi secara full. Sebenarnya, cuman yang jadi problem prospektus itu isinya nih total ratusan lembar. Ya, untuk kasus ini sekitar 350 lembar. Jadi hampir nggak mungkin kita cuma mau beli IPO jual 3 hari kemudian kita baca 350 lembar. So that's why seperti disclaimer on yang sudah saya sampaikan di awal, pendekatan analisa yang saya lakukan versi saya lebih cenderung ke arah teknikal jangka pendek saja. Ya, saya tidak invest di emiten yang baru IPO. Kecuali dia sudah listing misalnya 6 sampai 12 bulan, ya mungkin saya prefer bisa. Tapi kalau baru IPO, apalagi beli pas awal IPO, maka saya pribadi skip. Ya, maka saya pribadi skip, tidak ikut untuk investasi. Jadi makanya tidak relevan kalau kita untuk investasi di awal IPO. Ya, tapi nanti ada beberapa poin yang akan kita bisa sama-sama cek ya. Jadi kita bahas aja. Langsung poin pertama dari pembahasan prospektus ialah kita bisa cek jadwal-jadwalnya di sini. Nah, kalau ada waran, kan tadi kita udah cek ya. Kalau ada waran itu bisa dilihat dari sini. Anda klik info lebih lanjut emitennya, nanti ada waran. Atau kalau Anda langsung klik prospektus, itu ada di sebelah kanan. Oke, kita coba bandingkan dengan emiten yang tidak ada warannya ya. Kita langsung klik prospektusnya. Nah, kalau tidak ada, dia hanya ada jadwalnya itu satu aja, teman-teman. Nah, tanggal efektif aja. Kalau ini ada warannya. Dan ini akan diupdate terus ya. Jadi Anda harus sering-sering cek. Kadang kan ada tuh, Om kok book build-nya terus-terusan padahal harusnya sudah tanggal pooling. Nah, itu biasanya karena diundur. Jadi Anda harus sering-sering cek untuk jadwalnya. Oke. Nah, lalu berikutnya poin yang harus kita perhatikan ialah ada di bagian ini. Ya, ada di bagian yang kotak-kotak ini. Nah, saya ambil contoh ya, mungkin sebagian banyak yang nanya nih, ini sekaligus ilmu ya buat teman-teman ya. Banyak yang nanya, Om, apa namanya Om, ini IPO-nya papan akselerasi atau bukan ya? Nah, mungkin sebagian banyak yang bingung. Jadi apa sih itu papan akselerasi? Papan akselerasi itu simpelnya batas arah ARB-nya itu 10%. Kalau kita kan sekarang 7% ARB sama rata simetris, arahnya tergantung fraksi. Ya, mungkin di next topik kita akan bahas ya topik terkait papan akselerasi dan sebagainya. Nah, kalau papan akselerasi itu cuma naik 10%. Jadi biasanya arah itu bisa sekitar 25%, 35%. Maka kalau yang akselerasi itu cuma naik 10%. Jadi kayaknya agak rugi. Nah, kalau kita mau tahu ya emiten ini papan akselerasi atau bukan, itu terlihat di sini. Ya, di bagian atas ini gak usah dibaca ya, ini sama nih kalimatnya kurang lebih. Nah, ada bagian nomor, mungkin kotak nomor 3, nomor 4, ada pernyataan penawaran umum ini dilakukan oleh emiten dengan aset skala kecil atau menengah. Nah, kalau sudah muncul kalimat kayak gini, ini akselerasi. Nah, kalau tidak, ya kayak gini. Dia cuma ada otoritas jasa keuangan, prospektus, PT yang bersangkutan, dan saham ini akan listing di B. Nah, kalau dia muncul, itu merupakan akselerasi. Jadi itu poin pertama yang harus kita sama-sama ketahui. Nah, lalu berikutnya nih detail-detail teknisnya aja. Nah, nextnya, ya poin pentingnya berikutnya kita mungkin bisa cek di sekitar sini. Ya, kita bisa cek mulai dari paragraf kedua sampai paragraf ketiga. Kalau ada waran, paragraf kedua dan ketiga akan membahas tentang detail dari waran tersebut. Ya, mulai dari rasionya berapa, setiap pemegang 10 saham berhak bla bla bla, periodenya dan sebagainya.
Ya, ini detailnya aja sih. Teman-teman bisa akses lewat sini ataupun di bagian awal tadi ya, di bagian kayak misalnya contoh Binowe yang sempat saya singgung. Ya, teman-teman bisa cek di sini aja. Ini detailnya sudah ada. Jadi ini cuman penjabaran secara kalimat. Nah, lalu kalau misalnya kalian mau tahu nih Om, ini IPO-nya dia mau buat bayar hutang atau ada konversi gak? Jadi buat yang belum tahu nih, banyak beberapa IPO yang kalau IPO-nya itu dalam tanda kutip untuk exit strategi. Apa sih itu exit strategi? Simpelnya ialah dia punya hutang banyak. Ya, dia nggak bisa bayar, dia IPO dan utangnya si supplier itu dikonvert jadi saham. Jadi ibaratnya perusahaan bayar hutang itu lewat IPO. Jadi dia cuma nerbitin lembar saham dan ya dia free gitu ya. Dia nggak ngeluarin apa-apa, dia cuma nerbitin lembar saham. Nah, si suppliernya itu bisa convert utangnya jadi saham. Nah, biasanya dalam beberapa waktu jangka menengah jangka panjang ini bisa berimpact pada pergerakan harga saham di mana sahamnya didistribusi oleh supplier tersebut. Karena kan memang mereka tidak niat jadi investor. Mereka awalnya cuma supplier, tapi di-convert jadi saham ya mereka jual biar dapat cash. Ini terjadi di beberapa emiten. Ya, nah, maka dari itu, ya kalau Anda mau tahu apakah ini ada konversi atau ada utang dan sebagainya, di bagian paragraf ini juga harusnya akan dimunculkan. Nah, jadi kalau misalnya saya contoh ambil Net TV, ya. Oke, nah kalau kita perhatikan, nah dia akan muncul di sini. Kalau nggak ada warrant, paragraf kedua ketiga itu dia akan melampirkan keterangan-keterangan lain. Ya, bersama dengan penawaran umum, bla bla bla, Perseroan akan menerbitkan saham baru dalam rangka pelaksanaan konversi atas seluruh tagihan, ya, perjanjian peminjaman dan sebagainya. Nah, ini adalah yang dikonversi. Nah, lalu dampaknya apa? Balik lagi, kalau kita ngomong fundamental, jelas para kalangan fundamental tidak akan lirik emiten yang sudah ada konversi ataupun utang dan sebagainya. Ya, karena ini dinamakan manajemennya dalam tanda kutip ya, dalam tanda kutip dalam pandangan fundamental memakai cara pintas exit strategi seperti yang saya bilang agar mereka tidak perlu capek-capek bayar hutang, mereka convert ya dari hutang ke saham. Yang rugi siapa? Yang rugi nantinya investor retail yang berinvestasi di emiten yang sudah listing ini. Makanya seperti yang saya bilang, kita tidak terlalu cocok untuk berinvestasi pas banget emiten ini baru IPO. Karena ya banyak sekali drama yang akan terjadi. Apalagi ketika kita menemukan emiten yang seperti ini. Ya, dikonversi, nanti kita cek tujuannya bayar utang dan sebagainya. Nah, lalu kalau ada MESOP gitu ya, MESOP dan ESOP dan sebagainya, Management and Employee Stock Option Plan. Jadi simpelnya perusahaan kasih bonus lah. Ya, kasih bonus ke karyawan gitu ya, kasih bonus ke karyawan dan manajemen. Nah, ini juga sebenarnya netral aja sih. Kalau kita sebagai teknikalis sebenarnya netral, tapi bagi mungkin para kalangan fundamental bisa diperhatikan. Kalau tidak ada, nanti kayak seperti baut ya, ini nggak ada apa-apa, dia udah cuman langsung ke lanjut paragraf terakhir. Ya, paragraf terakhir cuman isinya menyatakan bahwa saham yang diterbitkan memiliki hak yang sama atas RUPS, dividen, dan lain-lain sebagainya sesuai ketentuan pasal undang-undang yang berlaku. Gitu ya. Nah, lalu nextnya di next slide-nya ada underwriter atau penjamin pelaksana emisi efek. Kalau dia ada dua, ya nanti bisa ada muncul lebih. Ya. Misalnya contoh. Nah, misalnya contoh ini ya. Salah contoh Bino, kita ambil contoh kalau dia ada banyak underwriternya, nanti dia muncul di sini, ya. Penjaminnya ada Indo Capital, Semesta, ada penjamin emisi Philips Sekuritas. Nah, mungkin banyak yang nanya, Om, ini kok ada 3, kok posisinya ada yang di atas, ada yang di bawah. Nanti saya jelaskan, coba di next slide. Oke, nah, itu poin-poin yang harus kita perhatikan. Nah, sisanya ini tidak perlu diperhatikan, ini kotak-kotak biasanya sama, dan kita akan lanjut ya. Kita akan lanjut. Mungkin sebelum kita lanjut saya mau bahas dulu ya untuk underwriter. Jadi salah satu poin penting menurut saya dalam menganalisa saham IPO ialah kita melihat dari track record sekuritas. Ya, track record si underwriter dalam mensukseskan IPO-nya. Saya ambil contoh. Ya, underwriter yang dari NH Korindo atau XA itu biasanya powerful sekali.
Atau dalam tanda kutip minimal IPO-nya dalam seminggu awal listing itu berhasil. Nah, jadi kita harus bisa nge-track para penjamin emisi efek ini, para underwriter ini track record dia dalam IPO sukses atau enggak. Ya, yang harus Anda pahami, tidak semua sekuritas itu bisa melakukan tidak bisa selalu menjadi underwriter. Tidak semua sekuritas bisa menjadi underwriter. Ya, kayak misalnya Mirae Asset baru setahun 2 tahun ini mereka bisa jadi penjamin emisi. Kalau dulu nggak bisa. Nah, maka dari itu kita perlu track record dari underwriter ini untuk kita bisa analisa, oh ternyata 90% atau mungkin 100% emiten yang underwriternya si NH Korindo itu sukses. Nah, mungkin bisa jadi pilihan kita untuk bisa ikut IPO-nya. Oke, atau misalnya, oh underwriternya Mandiri Sekuritas, track record cuma 50% emitennya sukses, sisanya hancur. Misalnya ya. Nah, berarti kita bisa jadi pertimbangan. Kalau ada IPO yang penjamin emisinya si Mandiri, kita bisa pikir-pikir, wah ini bisa berhasil atau enggak. Jadi salah satu poin penting menurut saya ialah di sekuritas tersebut. Oke. Nah, lalu nextnya ya, ini detail-detailnya aja, detail-detailnya, dan lalu kita akan langsung, oh ya, di sini ada bagian full commitment ya. Jadi di bagian ini ada full commitment. Penjamin emisi efek menjamin dengan kesanggupan penuh, full commit. Ya, di part 1 saya udah cerita, ada full commit, ada best effort. Nah, kalau sekarang hampir semua IPO udah full commit karena perusahaan akan rugi kalau best effort dan ternyata undersubscribe. Ya, ibaratnya gagal IPO-nya. Perusahaan yang nggak dapat dana maksimal, investor retail juga panik karena biasa akan panik selling di hari pertama. Jadi tidak menguntungkan. Tapi kalau full commitment, setidaknya dua pihak ini sama-sama diuntungkan. Oke, nah lalu nextnya ialah kita akan lanjut ke bagian sini. Nah, ini daftar isinya kita tidak perlu baca semua. Cuman kalau saya pribadi, kita ada beberapa hal yang akan kita baca. Yang jelas pertama ialah rencana penggunaan dana hasil penawaran umum. Untuk apa? Kita sekiranya mau tahu aja deh. Ya, ini perusahaan ini sekiranya benar atau enggak gitu ya. Dan kita tinggal cek untuk dana penawaran umumnya. Ya. Kalau dia ada waran, dia di sini akan cerita. Sebenarnya cuma rangkuman tadi aja kok ya, penerjemahan dari rangkuman yang di atas. Jadi kita tidak perlu baca secara spesifik. Ya, ini jangka waktu, prosedur dan lain sebagainya, penyesuaian harga. Ini tidak perlu kita gubris sebenarnya. Ya. Nah, yang saya baca itu biasanya ini rencana penggunaan dana yang diperoleh. Ya, rencana dana, ya saya mau baca aja sih. Nah, dana yang diperoleh 6% untuk bayar hutang. Oke, lalu nextnya poin kedua, sisanya untuk pembelian persediaan. Berarti dia beli produk, beli peralatan, dan lain sebagainya. Nah, dari sini ya, kalau saya pribadi sebenarnya tidak masalah. Oke, dia mau bayar hutang, dia mau bayar gaji karyawan, mau bayar gaji direksi. Waktu itu ada yang IPO-nya buat beli tanah, beli gedung. Saya no problem. Cuman bagi mungkin sebagian teman-teman yang mungkin lirik untuk gue coba keep agak lama deh, teman-teman bisa mempertimbangkan tadi. Pertama ada konversi. Nah, kalau sampai ada konversi, ya ini pengalaman saya biasanya setelah 6 bulan atau 1 tahun, itu biasanya yang supplier yang awalnya hutang jadi saham, dia convert jadi saham, mereka akan distribusi gila-gilaan di pasar reguler. Itu menyebabkan biasanya harga sahamnya diguyur habis-habisan. Jadi bagi Anda yang tipenya mungkin mau keep jangka panjang, ini bisa jadi concern. Tapi kalau bagi saya, ya faktor underwriter menurut saya lebih penting dibandingkan ini. Cuman ini sekedar kita nggak tahu, oh ternyata perusahaan ini memang serius gak sih untuk IPO. Nah, biasanya kalau yang serius, tujuannya untuk ekspansi, untuk beli, untuk modal lah, untuk beli peralatan, untuk memperluas area produksi, membeli mesin, itu bagus. Tapi kalau sudah ke arah bayar hutang dan lain sebagainya, itu udah IPO yang menurut saya secara fundamental ya, kacamata fundamental kita perlu pertanyakan. Ya, tapi balik lagi, analisa di sini kan di video ini kita full membahas hanya untuk jangka pendek. Jadi ya, ini poin-poin yang bisa jadi pertimbangan, tapi tidak bisa dijadikan keputusan utama dari poin ini. Oke. Nah, lalu nextnya
ya setelah Anda sudah baca penggunaan IPO, sebenarnya Anda bisa langsung ke bagian ini. Ya, bagian laporan keuangannya ya. Bagian laporan keuangannya di sini. Nah, Anda bisa sekilas baca. Ya, bagi Anda yang ngerti rasio-rasio keuangan, mungkin di next video kita akan bahas, Anda bisa baca. Ya, atau biasanya dia sudah disimpulin nih. Nah, ini ada rasionya. Misalnya laba bruto per penjualan berarti 19%. Berarti kan perusahaannya bertumbuh. Kalau sampai negatif, berarti perusahaannya merugi. Ya, atau kalau Anda nggak mau ribet, Anda silakan baca dari poin laba rugi aja. Anda cek nih, oh tiap tahun dia untung nggak perusahaannya. Ya, misalnya laba rugi usaha dia tiap tahun untung nggak 2021, 2021, 2021. Kalau ternyata bertumbuh, wah berarti ini perusahaannya ya lumayan oke lah. Tadi dia cuma 6% dari dana IPO untuk bayar utang, berarti sisanya 94% dia komitmen, ya kan? Berarti bagus. Lalu keuangannya juga perusahaannya membukukan untung, ya perusahaannya juga membukukan untung nih. Ya, kalau kita lihat dari beberapa tahun terakhir meskipun agak turun ya. 2018 3000, 2019 2000, ya 2020 1600. Nah, tapi meskipun turun, tapi dia masih untung. Cuman balik lagi, kita kalau sebagai trader yang hanya memanfaatkan IPO jangka pendek, nggak terlalu lirik. Ya, saya pribadi tidak terlalu. Cuman saya biasanya baca untuk sekedar knowledge saja. Oh, ini ternyata perusahaannya begini. Ya, sesekali saya baca dari rasio utangnya. Oh, ternyata utang sama ekuitasnya cukup stabil. Misalnya total hutangnya kan sekitar 38.000, maka debt to equity ratio-nya masih di bawah 1%, 38 dibagi 46. Oh, ternyata nih perusahaannya masih sehat. Ya, dia tidak ada mesop, tidak ada konversi, perusahaannya sebenarnya masih untung, ya oke. Nah, itu jadi pertimbangan tambahan lah, ya poin-poin tambahan untuk lebih meyakinkan kita untuk beli. Nah, kalau Anda ngerti cara bahasa rasio, di sini sudah dia lampirkan. Makanya saya bilang di prospektus sudah lengkap. Kita nggak perlu cari di luar karena udah kewajiban dari si perusahaan itu nerbitin prospektus untuk investor baca. Nah, kalau sudah ya sebenarnya kita bisa langsung ke poin yang berikutnya. Nah, saya balik dulu ke atas ke daftar isi. Ya. Jadi ini sebenarnya knowledge aja untuk teman-teman ya, biar kita tahu ini banyak banget nih. Prospeknya Anda silakan baca lah. Kalau Anda yang fundamentalis silakan, tapi kalau saya sih males banget bacanya ya. Kita bisa langsung ke sini. Penjamin emisi efek. Ini akan selalu ada di prospektus manapun. Dan menurut saya ini penting knowledge yang saya rasa nggak semua orang ngeh sampai sekarang. Nah, di sini di video ini kita belajar ya. Ini ada halaman 238 atau kita bisa langsung searching sih. Ya, 238. Oh, jauh sekali ya. Jauh sekali. Sebentar, kita coba scroll up. Dari 238 ya. Harusnya nggak jauh lagi. Nah, tadi ya seperti yang saya bilang, misalnya Om, kok dia underwriter-nya ada banyak? Ya misalnya kita contoh ambil di Bino deh. Ya, kita contoh ambil di Bino, penjamin emisi efek. Nah, biasa dia akan ke bawah nih. Ya, biasa dia akan ke bawah. Coba ya. Nah, ini ya. Om, tadi kan underwriter-nya ada banyak, ada Indo Capital, ada PT Semesta, ada penjamin emisinya PT Philips Sekuritas. Nah, bedanya apa, Om? Nah, kalau Anda bedah di prospektus, Anda bisa menemukan mana underwriter yang memiliki kuasa paling besar, atau dalam tanda kutip leadernya dari underwriter si IPO tersebut. Nah, kalau kita contoh kasus si Bino, ya, Indo Capital ini yang pegang kendali, di mana porsi penjaminan ya dia menjamin sebesar 89,99%. Nah, biasanya yang paling tinggi ini kalau kita seperti di video part 1 kemarin, kalau kita mau pakai fixed allotment,
jatah kita itu bisa dapat lebih banyak daripada kita fixed allotment di PT Semesta ataupun PT Philips Sekuritas. Karena penjaminan dia paling besar. Oke, tapi kalau underwriternya tunggal, ya sudah. Ya, berarti dia pemegang penuh. Tapi kalau pecah-pecah, kita bisa lihat kedudukan dari persentasenya di bagian penjamin emisi efek. Ini sekedar knowledge yang mungkin nggak semua orang tahu, tapi di prospektus itu ada. Ya, nah sisanya ya kita tinggal baca-baca aja sih. Ya itu hal-hal yang menurut saya nggak terlalu nggak terlalu penting untuk kita trading jangka pendek. Nah, lalu nextnya masih dari penjamin emisi ya. Oh sorry, kita balik lagi ke sini ya. Kita balik lagi ke sini. Ya, ada satu poin penting lagi yang mungkin di prospektus yang saya mau ceritakan. Ya, ini terkait penjatahan. Ya, ini terkait penjatahan yang mungkin nggak semua orang juga nge. Ya, ini terkait penjatahan di mana? Ya, penjatahan ini kan dilakukan oleh PT IOB Kaihen bla 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 dengan sistem penjatahan terpusat dan pooling atau penjatahan pasti fixed allotment yang sudah kita bahas. Nah, kalau Anda mau tahu ini perusahaan atau ini IPO bisa untuk fixed allotment atau enggak, teman-teman bisa baca di prospektus bagian penjatahan saham. Ya, nah di sini ada detail-detailnya ya, dan ketentuan siapa yang nggak boleh, siapa yang boleh dan sebagainya. Nah, kalau tertulis bisa, berarti kita bisa ikut fixed allotment. Dengan syarat apa ya? Kita harus jadi nasabah di sekuritas underwriter tersebut. Nah, lalu yang mau saya sampaikan berikutnya ada di ketentuan penjahatan terpusat. Nah, ini tidak semua orang tahu. Ya, ini tidak semua orang tahu, cuman saya ada tabelnya ya. Sebentar. Saya ada tabelnya nih. Nah, oke, di sini adalah tabel untuk penjatahan pooling ya atau pooling allotment. Nah, kalau ya kita bagi dulu untuk IPO-nya jadi golongan per golongan. Nah, kalau IPO-nya di bawah 250, maka dia masuk golongan 1. Nah, untuk alokasi kepada investor retail ya, itu batasan minimal penjatahannya itu sekitar 20 miliar. Ya, berarti kalau misalnya dia dari 250 gitu ya, kita tinggal kali 15 miliar. Nah, kita ambil contoh untuk IPO-nya si Baut. Ya, alokasi efek karena Baut ini total alokasinya sebesar yang dihimpun 145 M, ya maka kan dia masuk ke golongan 1. Kadang di beberapa sekuritas dia ada nerbitin tabelnya, tapi biasanya nggak ada. Makanya teman-teman kalau mau screenshot tabelnya silakan. Nah, ini golongan 1 karena dana yang terhimpun 145 miliar, ya maka kan dia pakai batasan alokasi maksimal 15 M. Ya 15 miliar atau kalau kita kali ya kurang lebih dapat sekitar 21 miliar. Ini merupakan batas minimum alokasi untuk penjatahan terpusat. Oke, batas minimum untuk kita bagi-bagi ke investor retail yang melakukan penginputan pada tahap penawaran umum ataupun book build. Nah, lalu poin berikutnya yang ingin saya sampaikan yang nggak semua orang tahu, Om, kok saya cuma dapat 5%, tapi kok teman saya bisa dapat 10% ya? Karena ya untuk penjatahan terpusat atau pooling ya, untuk pemesanan yang di atas 100 juta itu adalah 1:2 daripada yang pesan di bawah 100 juta. Oke. Jadi kalau Anda pesan IPO nanggung 100 juta atau 110 juta Anda input, mending Anda belinya 80 juta aja. Karena Anda akan dapat lebih banyak daripada Anda input 100 juta. Karena kalau udah di atas 100 juta, Anda akan dapat setengahnya aja. Jadi kalau teman-teman Anda yang input 50 juta, dapat 10% misalnya dari total yang dipesan. Ya, Anda yang input 120 juta, ya Anda dapat setengahnya aja, 5% dari yang diinput. Jadi kalau mau input besar sekalian. Tapi kalau inputnya nanggung di 100 jutaan, lebih baik Anda input di bawah 100 juta biar dapat alokasinya lebih besar. Itu semacam trik bagi teman-teman yang mungkin kadang ngerasa kok gue dapatnya kecil. Karena memang ketentuannya seperti itu. Dan semua IPO ketentuannya sama. Nah, lalu poin berikutnya ya, dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada transaksi penjahatan terpusat gitu ya, bla 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 bla, maka ya, nih misalnya nih, simpelnya apa sih Om? Simpelnya kalau terjadi oversubscribe pada saat pooling dan book build tersebut,
maka alokasi minimum untuk penjatahan itu dinaikkan. Kalau oversubscribe 2 sampai 10 kali, maka yang tadinya 15%, ya, itu dinaikkan jadi 17,5%. Ya, menyesuaikan di penyesuaian 1. Kalau dia sampai oversubscribe 25 kali, maka penjatahan terpusatnya itu 25%. Atau berarti dari 145 miliar untuk baut dikali 25%. Itu adalah sekitar mungkin 30 sekian M. Nah, dari 30 M itu akan dibagi sesuai proporsi-proporsi yang tadi saya jelaskan. Makanya kenapa kalau oversubscribe kita nggak mungkin dapat di atas 20%. Hampir nggak pernah. Kenapa? Karena batas untuk penjatahannya hanya sekitar 30 M dan dibagi sama rata. Gitu. That's why paling kalau saya input ratusan miliar, ratusan juta, 500 juta, saya paling dapat 20 juta, 30 juta. Karena itu kita bagi-bagi dengan yang lain. Jadi sudah paham ya. Ini reason juga buat Teulonto kenapa sih kok dapat dikit, kenapa kok persen saya lebih kecil dari yang lain. Itu karena ada ketentuan yang mengatur. Jadi sebenarnya bukan seenak jidat sekuritasnya. Semua ada undang-undang yang diatur. Cuman karena kita nggak tahu, ya kita jadi nganggapnya itu suka-suka. Padahal nggak. Oke? Nah, ini kurang lebih detail-detailnya kalau Anda mau baca. Ya, Anda kalau mau baca per emiten ya ada di bagian penjamin emisi efek atau di bagian penjatahan. Nah, ini adalah analisa-analisa yang harus kita pertimbangkan. Nah, lalu faktor-faktor lain yang bisa kita lihat apa? Nah, ini faktor lain yang mungkin yang saya pribadi suka perhatikan. Itu ialah saya membuat suatu Excel. Ya, di sini teman-teman kalau bisa cek, saya ada membuat suatu Excel. Excel ini sudah saya buat dari sekitar September awal, IPO dari September awal tahun 2021 saya sudah rangkum dan akan terus saya rangkum. Di sini tertulis jelas sektornya apa, periode-periodenya, harga finalnya berapa, pooling period, allotment, listing date, underwriternya siapa. Ini saya pakai kode biar nggak panjang. Jumlah saham yang ditawarkan dari total saham perusahaan berapa persen, apakah full commitment atau best effort, apakah diakselerasi atau non-akselerasi, apakah dia ada waran, kalau ada waran rasionya berapa, lotnya yang diterbitkan berapa banyak. Ini kalau kode execute ini maksudnya saya pribadi beli atau enggak. Lalu yang paling penting di bagian ini, setelah dia listing, itu dia bisa naik berapa persen. Contoh misalnya Oils stoknya naik 116% dari IPO, warannya naik 368. Ya, lalu ada lagi dan lain-lain sebagainya. Nah, dari data ini saya bisa melakukan perhitungan secara statistika. Contoh, ya, misalnya contoh broker-broker dengan underwriternya XA. Misalnya GPSO. Ya, GPSO underwriternya XA, dapat warannya naik ke 248. Stoknya naik 50%, berarti masih bagus. Lalu XA yang lain, ya misalnya beberapa waktu terakhir ada XA ini ternyata stok gainnya dia bisa naik arah 2 kali 3 kali. Nah, itu yang akan kita rilis, yang akan kita olah datanya dan akan jadi dasar pertimbangan untuk kita beli atau enggak. Nah, jadi ini adalah data-data yang saya kumpulin dan semakin banyak yang IPO, data yang kita punya akan juga semakin banyak. Nah, ini yang akan kita filter nantinya. Ya, yang akan kita filter nantinya untuk next IPO misalnya nih. Ya, misalnya next IPO kita ada ADCP misalnya. Ya. ADCP underwriternya ada CMB, ada Mirai gitu ya, ada Sukor, ada Bahana. Nah, kita cek. Kalau dia misalnya ada CMB itu YU ya kalau nggak salah ya. Nah, kalau dia ada YU, ya dia ada YU, lalu dia ada DX dan sebagainya, kita lihat, oh ternyata YU terakhir itu dia openingnya malah turun IPO-nya. Nah, ini bisa jadi pertimbangan kita, ya faktor tambahan lain. Ingat track record underwriter. Nah, untuk kita lihat, oh ternyata track record underwriternya ini nggak bagus nih. Nah, ini bisa jadi pertimbangan untuk kita bisa beli. Gitu ya. Jadi misalnya kayak CC, Cimori, ya misalnya kalau CC kayak CMNT cuman 36%. Ya, lalu misalnya next CC ada Mitratel cuma naik 10% paling tinggi. Lalu ada Cimori, CC itu mandiri ya. Cuma naik sekitar 13%. Lalu ada Avia, ya Avia juga highest-nya naik 4% dalam seminggu setelah listing. Jadi kalau next-nya mungkin ada Mandiri Sekuritas, nah kita bisa jadi pertimbangan. Kenapa? Karena dalam beberapa track record terakhir
setiap ada Mandiri Sekuritas, IPO-nya tidak berjalan dengan mulus. Nah, ini kan lebih penting bagi kita melihat track record underwriter-nya ketimbang kita lihat fundamental. Kenapa? Ya, karena simpelnya tujuan awal kita beda. Ya, mungkin tujuan teman-teman ada yang mau invest, silakan Anda baca prospektus. Tapi kalau saya pribadi hanya lihat keuntungan jangka pendek dalam minggu pertama, dia naik puluhan persen, ya, saya lepas. Karena tujuan awal saya ikut IPO cuma seperti itu. Jadi pendekatannya beda. Makanya di awal kan saya disclosure bahwa saya pendekatan yang saya jelaskan, analisa ini hanya untuk jangka pendek. Nah, kalau Anda mau Excel ini, ya teman-teman bisa chat di kolom komentar. Kalau Anda tertarik untuk Excel ini, saya akan bagikan gratis dan akan saya review terus untuk Excelnya. Jadi Excel ini akan terus diupdate. Jadi teman-teman kalau mau analisa pribadi IPO, tinggal buka Excel untuk database kita. Nah, cuman syarat dari saya akan share free ini kalau video part 1 kemarin kita dan part 2 kita tembus 10.000 view. Ya, tembus 10.000 viewers. Maka saya akan share ini gratis di sosial media kita. Jadi pastikan teman-teman sekalian untuk share video-video part 1 part 2 ini ke teman-teman yang lain agar tembus target, dan saya akan share database ini secara gratis. Ya, jadi buat yang mau silakan, dan balik lagi kalau ada yang mau pertanyaan juga silakan bisa chat di kolom komentar. Oke, sekian dulu pembahasan mengenai belajar cara mudah analisa saham IPO versi Silent Trader Academy. So, harapannya tentu teman-teman dapat banyak manfaat ya. Apabila teman-teman dapat banyak sekali manfaat, dapat banyak sekali knowledge, insight-insight yang mungkin teman-teman tidak dapat di luar, teman-teman bisa bantu saya untuk like, comment, dan juga subscribe ya gitu ya, dan tentunya share ke teman-teman semua. Nah, balik lagi, apabila teman-teman ada pertanyaan yang mungkin tidak bisa dijelaskan ya materinya di video part 1 atau part 2 IPO ini, maka teman-teman bisa chat di kolom komentar, saya dan tim nanti akan membalasnya. Oke, dan saya rasa cukup. So, thank you all. Salam Trader Academy. Be silent, be patient, be cuan. Ha 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 ha.